Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara untuk pembina upacara. Baik, sekarang kita akan membahas keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan. Keterangan tersebut memberikan bahwa berbicara itu hanya terucap tanpa makna, tetapi menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain melalui ujaran bahasa lisan. Hakikat keterampilan berbicara. Kata berbicara merupakan bentuk jadian dari kata dasar bicara dan penambahan prefiks bermakna melakukan, sedangkan agar kata berbicara memiliki makna pikiran bersifat produktif, sedangkan makna agar kata berbicara menunjukkan proses awal pembentukan ujaran terjadi di dalam pikiran atau otak, yaitu bermula dari input yang komprehensif kemudian disimpan dalam memori. Nah, jadi faktor penentu keterampilan berbicara menurut Hermes pada tahun 1974, dalam berbicara seorang dipengaruhi oleh faktor speaking. Speaking merupakan akronim dari setting, partisipan, and instrument, genre, sementara Dharma mengemukakan bahwa unsur amanat sebagai faktor penentu keterampilan berbicara. Yang pertama itu setting atau latar, mengacu pada tempat atau ruang waktu terjadinya percakapan. Yang kedua, partisipan atau peserta. Peserta mengacu pada peserta percakapan, yaitu pembicara dan pendengar. Yang ketiga, atau hasil, pada tujuan akhir percakapan. Yang keempat, peristiwa. Peristiwa ini mengacu pada situasi di mana pembicara mempergunakan kesempatan berbicara. Yang keenam, instrumen atau sarana. Sarana mengacu pada penggunaan baik secara lisan maupun tulis, dengan mengacu pula pada variasi bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, norm atau norma. Norma atau aturan mengacu pada perilaku peserta percakapan. Yang kedelapan, genre atau jenis mengacu pada kegiatan percakapan yang memiliki sifat lain. Yang kesembilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, para siswa-siswi dan seluruh hadirin yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas nikmat dan izin Allah, kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa mari kita hancurkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat jasa beliaulah kita semua bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Untuk anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi yang saya cintai dan sayangi, dalam kesempatan kali ini saya sebagai pembina upacara akan menyampaikan sebuah amanat yang bertema tentang akhlak atau lebih khususnya tentang sopan santun. Jadi sopan santun merupakan sikap yang sudah seharusnya dibiasakan semenjak kecil, yang mana kita ketahui bahwa sopan santun termasuk akhlak terpuji. Tidak hanya itu, ketika pertama kali bertemu dengan seorang, pasti yang dinilai adalah akhlaknya atau sopan santun, bukan tulisannya atau pangkatnya atau jabatan dan lain sebagainya. Jadi karena itu sikap sopan dan santun ini sangat perlu dimiliki oleh setiap orang, mengingat banyak manfaat dan kebaikannya ketika kita menunjukkan sikap yang demikian. Seperti misalnya kita akan disenangi oleh banyak orang, dihargai, dihormati, dan masih banyak lagi manfaatnya yang akan kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus kita lakukan dengan sopan dan santun? Dalam bersikap sopan dan santun, kita tidak boleh pandang bulu kepada siapapun orang yang berhubungan dengan kita, seperti orang tua, guru, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita itu harus tetap bersikap sopan santun dan saling mengingatkan. Untuk anak-anakku yang saya sayangi, mari kita belajar dan berlatih untuk menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita sepakati untuk menggunakan kata-kata yang lembut terhadap orang yang lebih tua, seperti guru, orang tua. Dan mulai hari ini coba kita praktekkan sendiri. Kalau bicara harus menggunakan bahasa yang baik dan halus. Setelah itu perhatikanlah orang-orang yang sedang kalian bicara. Kemungkinan mereka juga akan kembali dengan baik juga. Tidak hanya itu, sopan santun juga harus dipraktekkan dalam hal yang lain, dengan berperilaku dan bertindak dengan rendah hati. Seperti misalnya kita melewati orang yang tidak kenal, sebaiknya kita mengucapkan kata permisi sambil memperlihatkan senyuman kepada mereka. Kurang lebih seperti itulah hal-hal kecil yang dilakukan dalam sopan santun yang kita bisa harapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari sekarang, siap? Kita sebagai insan yang mulia tentunya ingin mendapatkan perlakuan sopan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus penuhi dulu hak mereka untuk mendapatkan sikap sopan dan santun. Kita sebagai wujud akhlak kita dalam berhubungan dengan setiap orang. Dengan begitu, insya Allah akan terwujud sikap yang saling menghargai dan menghormati terhadap sesamanya. Mungkin itulah amanat yang bisa saya sampaikan kepada kalian sekarang. Selaku saya sebagai pembina upacara, mudah-mudahan kita semua paham terhadap amanat yang saya sampaikan. Dan lebih kurang dari cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.